Silakan masuk. Silakan duduk dulu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Apakah benar ini dengan Mas Arifin yang kemarin menghubungi saya? Ya, benar, Kak. Apa kabarnya Mas Arifin? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sekarang Mas Arifin kelas berapa? Kelas 9, Kak. Oh, jadi kelas 9. Tadi perjalanan menuju ke sini bagaimana Mas Arifin? Macet, Kak. Kesininya agak lambat. Iya, tidak apa-apa. Apakah Mas Arifin ingin minum terlebih dahulu atau ke toilet? Tidak, terima kasih, Kak. Apakah Mas Arifin pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, Kak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling individual. Jadi konseling individu itu jenis layanan bantuan yang diberikan oleh seorang profesional atau konselor seperti saya kepada Mas Arifin sebagai klien saya. Nah, yang Mas Arifin perlu perhatikan selama konseling berlangsung ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada asas. Nah, di sini saya mengambil asas itu ada 5. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini di mana Mas Arifin itu bisa memberikan informasi kepada saya sebagai konselor. Di sini saya tidak akan memberitahukan kepada siapapun kecuali atas perizinan dari Mas Arifin. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini Mas Arifin sukarela bercerita kepada saya dan saya sukarela mendengarkan cerita dari Mas Arifin. Lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana Mas Arifin itu cerita kepada saya dengan terbuka dan jujur, kemudian tidak ada yang disembunyikan agar sesi konseling yang berlangsung itu agar mudah mendapatkan solusi. Kemudian yang keempat itu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini di mana masalah-masalah yang dihadapi oleh Mas Arifin itu baik dari masa lalu sampai masa sekarang itu belum mendapatkan solusi. Terus yang kelima, yang terakhir itu ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini di mana Mas Arifin kesini tadi sama siapa? Sendirian, Kak. Oh, sendiri. Baik. Itu juga termasuk asas kemandirian. Dan asas kemandirian ini juga Mas Arifin dalam sesi konseling ini berlangsung, Mas Arifin itu mencari solusinya sendiri dan saya sebagai konselor hanya memberikan arahan apakah solusi yang didapatkan oleh Mas Arifin itu tepat. Nah, apakah Mas Arifin bisa dipahami sampai sini? Paham, Kak. Baik, jika sudah paham, boleh Mas Arifin menceritakan permasalahan yang terjadi. Ini, Kak, saya mempunyai masalah di sekolah. Itu permasalahannya seperti apa? Saya kurang percaya diri ketika berbicara bersama teman. Baik, berarti Mas Arifin itu merasa kalau Mas Arifin itu kurang merasa percaya diri jika Mas Arifin ketika Mas Arifin itu berada di suatu keramaian atau ketika Mas Arifin berbicara di depan banyak orang itu merasa minder. Nah, boleh tolong digambarkan itu lebih dalam lagi, maksudnya keadaan yang seperti apa dan pengalaman seperti apa dan gimana sih kondisinya ketika Mas Arifin berbicara di depan orang banyak? Saya dulu lebih pede di depan orang banyak, lalu saya sering berbicara, mereka pun mengetawakan saya. Baik, berarti dapat saya simpulkan bahwa itu berawal dari pengalaman itu ya. Nah, pengalaman
pengalaman yang negatif maupun yang buruk. Karena waktu itu Mas Arifin merasa sangat berat sehingga menimbulkan rasa cemas, grogi, malu, bingung seperti itu ketika berada di suatu keramaian seperti itu. Nah, di sini saya memiliki sebuah teknik konseling. Nah, teknik konseling ini itu mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Mas Arifin. Nah, teknik konseling ini dinamakan teknik scaling. Nah, di mana teknik scaling ini Mas Arifin bisa memberikan gambaran atau penilaian bahwa posisi dan kondisi Mas Arifin sekarang ini berada di skala berapa. Nah, kita di sini menggunakan skala antara 1 sampai 10, di mana skala 1 itu memiliki arti rasa takut. Ketika Mas Arifin memilih skala 1 itu bisa dikondisikan, dan jika Mas Arifin itu memilih skala 10 itu artinya faktor takutnya itu memang sangat berlebihan dan tidak dapat terkontrol. Nah, kira-kira menurut Mas Arifin berada di skala berapa sekarang? 5, Kak. Skala 5. Berarti cukup seimbang ya, antara tetap tetapi memilih kemauan. Betul begitu? Ya, betul. Berarti apakah dari dalam diri Mas Arifin ini memiliki rasa kemauan untuk ingin berbicara di depan banyak umum? Tidak. Ingin. Berarti dapat kita gali lagi ya untuk memberikan rasa percaya diri. Saya mau tanya nih, apakah Mas Arifin memiliki idola atau hobi? Punya, Kak. Punya. Punya. Itu idola atau hobi? Hobi. Hobinya seperti apa? Bermain gitar, Kak. Wah, bagus. Nah, Mas Arifin kan memiliki hobi tadi main gitar. Bisa tuh menjadi motivasi Mas Arifin untuk meningkatkan rasa percaya diri. Misalkan ketika kita berada dalam rasa takut, kita bisa bangkit lagi dari suatu kegagalan yang pernah dialami dengan menggali apa hobi kita yang dimiliki, yang disukai, karena bisa mempengaruhi diri sendiri sehingga rasa takut itu bisa dikondisikan. Nah, coba bayangkan misalnya nanti ini itu Mas Arifin dapat berbicara dengan jelas, dengan suara lantang. Kira-kira keadaan Mas Arifin yang memberikan penilaian yang tadinya itu skala 5, apakah itu bisa turun menjadi skala 3, 2, atau 1? Bisa, Kak. Bisa. Nah, berarti itu bisa dikondisikan. Nah, berarti itu bisa dikondisikan rasa takutnya. Nah, pesan saya, jadi kalau misalkan pengalaman itu kan mendapatkan kegagalan yang beberapa kalinya seperti itu ya, Mas Arifin yang Mas Arifin alami.
kegagalan itu bisa disebut sebagai guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kehidupan, karena memberikan pengalaman yang berharga dan pelajaran yang mendalam, sehingga menjadikan kegagalan sebagai mengubah diri atau mengubah kemampuannya, mengupgrade diri untuk lebih baik lagi. Jadi nanti dapat belajar dengan pengalaman. Kalau misalkan waktu itu gagal, sekarang Mas Arifin perlu mencobanya lagi untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Apakah Mas Arifin bisa dipahami? Bisa, Kak. Baik. Terus apakah Mas Arifin ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Kak. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita cukupkan sesi konseling ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arifin yang sudah berkenan hadir ke sini. Terima kasih Mas Arifin. Sama-sama, Kak. Ya.